Para ulama tidak memakai hadis-hadis yang munkar, yang menyendiri, yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Seperti hadis tentang puasa Ramadan dibagi tiga, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadis munkar. Atau hadis tentang kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar, bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam, tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh, yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh, ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu nggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus menerus kecuali dari jalan dia, karena dikatakan munkar. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah apa yang sebenarnya bukan dari hadis mereka, karena hafalannya buruk, sering salah, sering ragu-ragu. Dia orang baik, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup jadi orang baik bisa diterima riwayatnya, harus punya ilmu. Nah, dia telah tersalah menerima hadis tentang kunut dari seorang rawi thiqah yang dapat dari Anas bin Malik, sehingga dia mengatakan bahwa Nabi SAW mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW selalu kunut subuh terus menerus sampai berpisah dari dunia. Ini bagian yang dia tersalah, keliru dalam menyampaikan. Maka hadisnya munkar karena hanya keluar dari jalur dia. Dia duduk di majelis, memang dia duduk di majelis para imam, tapi dia buruk hafalannya. Dia dengar hadis dari para imam yang menyampaikan, yang menerima hadis dari sahabat. Lalu ketika dia menyampaikan karena dia buruk hafalannya, salah. Seperti antum di sini misalnya, duduk di majelis sini, mendengar dari saya. Bukan saya imam ya, bukan saya ini, bukan. Ini contoh. Keluar, antum buruk hafalannya, tidak mencatat, nyampaikan, oh Ustadz bilang begini, keliru, dan itu banyak terjadi di majelis. Padahal saya nggak ngatakan seperti itu. Ini sayyul hifz, ini rawinya dhaif ini.